Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang harapan masyarakat kepada pemerintah. Nah, pemerintah itu harus dievaluasi supaya kinerjanya itu bisa meningkat dan bisa lebih mengarah atau menyejahterakan rakyat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kami sudah mengkurasi 3 pertanyaan atau sudut pandang netizen ataupun warganet tentang pasca gelombang demonstrasi, apa harapan kamu untuk pemerintah? Saya akan langsung bacakan. Ya, ini Ini yang pertama, harapannya kita apa akan aja lihat nih? secara bersama. Ini mungkin bisa lihat di plasma, bisa dilihat. Oke, ini dari @rifat Nisa. Jangan arogan, jangan pamer kekayaan di medsos, dan kasih lapangan pekerjaan yang real. Duh ya. Jadi harapannya jangan sombong kamu, karena sombong itu tadi gara-gara pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Kenapa yang sudah dipilih itu harus menyombongkan dirinya gitu. Ketika mereka ada di sana itu gara-gara rakyat memilih mereka. Jadi jangan sampai sombong. Ya jangan sampai arogan gitu ya, memamerkan kekayaan mereka. Ya mungkin mereka kaya tapi jangan dipamerkan. Kasihan kan rakyat yang sedang menderita, sedang kesusahan gitu ya, melihat orang-orang apa ya, pemerintahannya itu kaya gitu ya. Ya itu mereka bakal marah gitu ya, bakal kecewa juga. Terus kasih lapangan pekerjaan juga adalah pendapat yang layak, karena orang udah lulus nih misalnya dari misalnya kuliah, ada yang kerja. Nah itu mereka harus kerja. Kalau misalnya mereka nggak kerja, mereka nggak punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan, mereka hidupnya susah. Mau mau jalan-jalan susah, mau nyari makanan nggak bisa beli. Ya jadi harus dapat pekerjaan. Jadi bukan nggak ada pekerjaan, tapi pekerjaannya nggak ada gitu. Bukan nggak mau kerja, tapi nggak ada pekerjaannya. Ya. Selanjutnya, ini dari @riko Ferdianka. Harapannya cuma satu, Bapak Ibu, pemerintah bersih tanpa Duh. Ya harapannya jangan sampai korupsi. Jadi karena kok korupsi itu jumlahnya nggak kecil, karena di atas ya, di atas tuh udah mainnya udah jutaan, ratusan juta, sampai mungkin miliaran, bahkan sampai triliunan itu. Jadi kalau kepalanya yang bermasalah, ya perwakilan rakyatnya atau ya pokoknya yang di atas lah itu bermasalah, itu uang yang dimainkan itu nggak kecil, nggak cuma ratusan ribu lagi, ya sampai miliaran, sampai triliunan. Jangan sampai korupsi makanya. Hmm. Selanjutnya, kita lihat @bandawati07_. Tuntutan rakyat 17+8 dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Ya itu apa tuntutan rakyat kemarin 17+8. 17 itu yang jangka pendeknya, sedangkan yang pas 8 itu dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Sehingga kita bisa mengawasi nih apakah 17+8 ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Jadi kita harus mengawasi terus kawal ini ya, tuntutan ini supaya tidak diabaikan kembali. Ya. Banyak yang membaca sepertinya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. @kan_muhammad_setiawan. Gak berharap apa-apa, udah capek berharap sama Yo, pemerintah. jadi udah pasrah ini. Yang satu kan masih ada harapannya. Yang terakhir ini kayak wah udah pasrah, udah mau nggak ngarep apa-apa, udah kayak gini pemerintahnya gitu. Saking sering dikecewakan, saking sering ditipu, saking seringnya dikecewakan seperti ini gitu. Jadi udah nggak ada harapan lagi, udah pasrah gitu. Ya udah pemerintahnya kayak gini. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Ya, jadi kita harus peduli. Jangan sampai kita mengabaikan. Kalau kita terus mengabaikan, nanti kita akan ditipu kembali, ya akan dikecewakan kembali. Makanya kita harus terus menyuarakan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita lengah kembali sehingga kita terus ditipu ya dan terus dikecewakan. Ya kita harus ada perubahan lah. Jangan kita harus peduli pokoknya. Intinya seperti itu. Oke, saya akan minta sejumlah narasumber di sini untuk menanggapi, tapi Ya sebelum ini soal dari menanggapi narasumbernya apa nih. yang tadi ada suara netizen, saya mau kalian menanggapi terlebih dahulu. Ini soal aparat begitu ya, penanganan massa oleh aparat. Tuh Kalau kita ini lihat beberapa kurun waktu terakhir, utamanya masalah Unikba ya, ini penertibannya di nih. Bandung di Unisba, klaimnya adalah bahwa gas air mata ini sebenarnya tidak masuk ke area kampus ya, tapi kalau tidak salah ini berdasarkan informasi di lapangan itu hanya berjarak 200 meter dari pagar kampus, yang seharusnya sebenarnya menjadi area yang aman bagi semua. Tapi polisi menyebutkan bahwa memang ada massa yang masuk ke area kampus. Nah itu Anda sebagai mahasiswa melihatnya seperti apa? Apakah sejauh ini belakangan ini aparat ini menangani massa dengan dalam tanda kutip cukup profesional dan humanis? Ya kalau misalkan ditanya profesional humanis kayaknya saya akan jawab ketawa saya. Oke. Saya nggak jawab iya atau enggak, saya jawab cuma ketawa. Oke. Karena itu jadi satu narasi yang lucu kalau misalkan kita melihat bahwasanya institusi kepolisian negara Republik Indonesia ini yang menangani aksi massa dalam eksekusi pengamanan dengan humanis ataupun profesional. Malah sebaliknya. Ya mereka dengan brutalitas eksekusi untuk pengamanan mereka sangat brutal dan sangat represif. Oke. Ini mematikan kebebasan berpendapat gitu. Ini mematikan esensi demokrasi di negara kita sebenarnya. Kita melihat ya, maksudnya ini kalau misalkan tadi Mbak Diana coba nanya saya terkait pengalaman di lapangan itu. Kalau misalkan kita lihat siapa yang mulai intimidasi duluan? Kalau Mbak datang ke lapangan, itu institusi polisi duluan, institusi Polri duluan yang melakukan intimidasi pada mahasiswa. Dengan apa? Dengan mimik wajahnya yang pertama. Oke. Kemudian mengintimidasi dengan apa? Dengan peralatan yang mereka bawa. Kita demo damai aja di depan DPR itu. Mereka udah pakai
tameng, udah pakai tongkat untuk memukul kita gitu. Itu mengintimidasi kita. Itu mereka itu sangat sangat ramah, sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka profesional dan humanis sekali lagi. Oke. Malah sebaliknya, mereka tidak profesional dan brutal dan sangat amat represif kepada masa aksi. Dan kita menurutku nggak perlu aku yang bicara ataupun Bu yang bicara ataupun Mbak Tamim berbicara. Kita melihat sekarang sama-sama di media banyak korban dari gerakan rakyat, dari ojol, beberapa hari lalu dari mahasiswa di Jogja, dari mahasiswa Amikom kalau nggak salah itu. Deh, banyak korbannya. Dia meninggal karena represifnya aparat gitu. Oke. Bahkan aku pernah pernah satu Jadi karena berlebihan ya, kan kalau yang berlebihan tuh nggak baik ya, apalagi dengan kekerasan ini. Jadi untuk meredakan, tapi gara-gara berlebihan itu bisa timbul korban atau timbul kerusakan-kerusakan yang tidak diperlukan. Misalnya kayak jadi sakit orangnya gitu kan. Bayangin kalau misalnya orang dalam kerumunan, ya udah di sana udah sesak nafas, ditambah ada gas air mata, udah double-double itu kan. Nah itu yang sangat berbahaya tadi ya, udah mengancam kesehatan. Bahkan mungkin ada yang komplikasi lainnya lah tentang bagaimana cara untuk menegakkan atau menertibkan masa ini gitu. Jadi ini yang diharapkan dari apa ya, mahasiswa ini ke aparat yang menertibkan gitu, seperti kepolisian. aparat, betapa brutalnya aparat. Ketika kita tanggal 29 Agustus kemarin masuk ke Jakarta membawa 1.500 massa ke samping gedung kepolisian Polda Metro Jaya. Oke. Ketika sedang evakuasi di jam 8, ketika sedang evakuasi kita sudah di parkiran, sudah Ini dokumentasi ceritanya nih. datang kendaraan taktis Brimob, datang dari arah yang berlawanan dengan masa aksi Pemerintahan Jakarta, kemudian menembakkan gas air mata. Tidak ada kericuhan, tidak ada apa, menembakkan gas air mata pada masa aksi Pemerintahan Jakarta. 7 orang mahasiswa masuk Pemerintahan Jakarta masuk rumah sakit. Tuh kan sampai rumah sakit. Jadi aksinya mungkin dianggapnya kondusif dan damai, tapi ketika dia melaksanakan dengan damai, tapi kok ditembakkan gas air mata tadi, sehingga gas air mata itu bisa menimbulkan korban. Tuh tadi disebutkan ada 7 orang bisa masuk rumah sakit, mungkin gara-gara komplikasi, terlalu banyak menghirup gas air mata hingga sesak nafas, itu bisa berbahaya juga untuk kesehatan orang-orang yang ada di sana gitu. Bayangin ada 7 orang gitu, mungkin di sana mungkin kalau ada orang tua yang memang udah kesehatan terganggu, bisa malah makin kacau gitu ya, makin sakit. Nah, jangan sampai kita ngeliat wah bahaya nih gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai menormalkan kekerasan seperti ini. Kalau bisa dicegah, jangan sampai terjadi. Karena korbannya ya kita-kita ini yang mau berdemo dengan damai, tapi malah diprovokasi dengan gas air mata tadi ya. Itu jatuh, bahkan ada yang sampai bolong. Bolong bodinya karena terinjak-injak. Tuh ya. 7 mahasiswa masuk rumah sakit dan puluhan mahasiswa harus ditangani secara darurat oleh tim medis jalanan. Banyak sampai puluhan. Saking mereka tidak kuat pernapasan, ada yang sampai ke paru-paru, kemudian ada yang merasa hipotermia di di titik evakuasi. Itu membuktikan bahwasanya institusi kepolisian negara Republik Indonesia per hari ini cacat di mata rakyat. Maaf kalau kasar, tapi ini saya jujur, cacat di mata rakyat. Pelaksanaannya masih kurang. Itu membuat satu lagu, bayar polisi. Itulah suara rakyat gitu. Itu yang kita rasakan. Kita mengurus ini, bayar polisi. Kita mengurus ini, bayar polisi. Kita mau ngelakuin ini, Banyak bayar pungutan polisi. liar. Artinya bukan hanya saat demonstrasi kita benci sama polisi, enggak. Dalam kehidupan kita banyak dalam Polri ini banyak sekali gitu hal-hal yang Ya, membuat kita oknum-oknumnya. digerak akan institusi ini gitu. Jadi masalah kayak ini oknum atau emang tradisi di sana gitu kan. Kalau oknumnya kebanyakan gitu, sering terjadi sampai puluhan mungkin ratusan anggota, apakah ini bukan budaya jadinya gitu ya? Kasihan orang-orang yang baik yang ada di kepolisian, mereka mungkin udah jujur, mereka udah baik, tapi harus tercoreng juga namanya, itu kan kasihan gitu. Jadi nggak semuanya polisi itu buruk ya, tapi mungkin ada beberapa, tapi beberapanya ini itu mencoreng keseluruhan dari nama polisi tersebut. Jadi nggak semuanya jahat, tapi ada sebagian yang jahat, yang sebagian ini itu mencoreng tadi. Ya itu yang jadi masalah. Yang harusnya jujur, yang dipercaya oleh masyarakat, mengayomi masyarakat, tapi malah berbalik memusuhi rakyat. Nah itu yang jadi pertanyaan bagi masyarakatnya. Apakah ini benar-benar baik untuk dilakukan, atau emang udah ada salah aturan gitu yang dilakukan oleh kepolisian ini gitu. Pernyataan dari pimpinan-pimpinan di institusi kepolisian negara Indonesia bahwasanya itu oknum, tapi oknumnya Polda. Nah yaitu oknum kebanyakan Polda. gitu. Ya kalau misalkan itu oknum silakan dibantai, silakan diberantas gitu. Tunjukkan bahwasanya Anda bertanggung jawab atas negeri ini. Kalau misalkan Polri itu, jadi ada satu, ini lucu menurut saya. Apakah seorang anggota Polri itu tahu itu mereka tuh bertugas untuk siapa dan mempunyai wewenang untuk siapa gitu. Ketika saya tanya, Bapak tugas ngapain? Mengamankan apa? Mengamankan negara. Betapa cara berpikirnya. Polisi ngomong mengamankan negara tapi memukul rakyatnya. Harusnya mereka mengamankan kita gitu. Itu menurut saya, Mbak. Terima kasih. Saya mau beralih ke Maksudnya ngaman tuh kayak mengawal gitu, kayak memantau saja. Jadi mereka hanya mengawasi nih, kalau misalnya ada kerusuhan baru bertindak. Jadi kepolisian itu sebenarnya nggak boleh secara aktif ya menenangkan, tapi harus sebagai respon. Ya kalau misalnya masyarakat tenang gitu atau demonya itu nggak ada masalah, ya polisi nggak boleh berbuat apa-apa. Jadi hanya berjaga saja, jadi kayak pengawal lah, bentuknya kayak pengawal.
Kalau misalnya nggak ada kerusuhan kayak gitu harusnya fungsinya. Tapi yang tadi disebutkan, kenapa dari polisinya malah memprovokasi masyarakat untuk jadi kerusuhan gitu. Jadi demonya damai tapi ditembakkan gas air mata sehingga banyak kerusuhan gitu. Ada yang terinjak-injak tadi kan, ada yang sesak nafas, bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Nah, ini dipertanyakan. Beberapa orang yang sudah duduk di level puncak kekuasaan ataupun mungkin di level tertentu begitu yang sulit untuk mendengarkan orang-orang misalnya lebih muda, mahasiswa misalnya atau mungkin kelompok masyarakat sipil. Kenapa ya Bu ya? Ya itu yang menarik itu disampaikan oleh tadi itu. Mhm. Tugas polisi mengamankan suasana di demonstrasi ketika mereka berdemonstrasi. Mhm. Tapi yang terjadi tidak aman gitu kan ya. Mhm. Karena digebuk, dipukul, diintimidasi gitu Ya. kan. Iya, makin Oleh karena kacau itu menurut jadinya. saya perlu ada reformasi di kepolisian ya. Dalam kesimpulan saya ternyata di mata masyarakat ya, polisi selama ini tidak berbuat do the best. Itu aja kesimpulan saya. Hmm. Mhm. Lalu Belum harus yang kita terbaik. hijrahkan dari tidak berbuat do the best kepada bisa berbuat do the best. Nah, oleh karena itu reformasi di kalangan Polri menurut saya harus. Oke. Ya. Dan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pihak kepolisian dalam menghadapi demonstrasi dan unjuk rasa harus dilihat ulang, ditinjau ulang. Ya, dan kalau perlu bersama dengan mahasiswa Dievaluasi dan anak lagi. muda yang merumuskan tindakan-tindakan apa kira-kira yang bisa Boleh dilakukan atau oleh tidak polisi boleh. gitu ya. Oke. Supaya Baik. dipatuhi bersama sehingga mahasiswa juga bisa menerima kalau seandainya mereka Ya, masalah mendapat SOP perlakuan seperti ini itu ya. dari polisi ya mereka bisa terima karena memang itu kesepakatan lah kayak gitu. Oke, Afu, ini tadi ada satu dari netizen kita, penonton kita yang menyebutkan yang penting tuntutan rakyat 17+8 dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Nah, sejauh ini tuntutan itu draftnya sudahkah ada yang mau menyerap aspirasi itu? Apakah mungkin dari DPR atau mungkin dari Nah, ini pihak manapun progresnya bagaimana nih ya? Kami memang mencoba jalur formal maupun informal dalam menyampaikan tuntutan rakyat ini. Tentu saja secara informal semua yang sudah banjir di sosial media ini gitu ya, yang kami percaya harusnya sudah sampai ke pihak-pihak tertentu. Tapi secara formal pun hari ini kami sudah menuliskan surat tuntutannya dan disampaikan ke pimpinan DPR. Berarti udah disampaikan ya? Digital sih, tapi maksudnya sudah diterima gitu. Dan lewat karena negara ini diriran oleh WhatsApp ya, lewat WhatsApp ini juga saya tahu ada konten yang sama sudah di forward lah ke para mungkin pimpinan-pimpinan partai maupun politisi lah. Iya, pejabat udah yang- disebarkan yang, berarti. menerima gitu. Tapi sejauh ini respon yang kami terima pada umumnya lebih ke terima kasih baik dilihat gitu, tapi memang kami sedang mengupayakan untuk ada audiensi secara langsung dengan pimpinan DPR. Nah, tapi Mbak Diana yang perlu kita garis bawahi juga, kami sebagai penggerak ringkasan 17+8 ini ingin bahwa yang duduk bersama DPR itu bukan kami, tapi justru orang-orang yang hak-haknya perlu diperjuangkan, yang memang poin dari tuntutan ini gitu kan, apakah itu buruh, tadi guru nakes dan sebagainya, ojol di dalamnya, kemudian juga para demonstran mahasiswa, kemudian para korban-korban kekerasan, tadi keluarga yang terdampak yang oleh terlibat kekerasan, langsung yang harus menjadi lebih dahulu korban. ditemui oleh anggota DPR ini gitu. Jadi kami juga melihat kalau memang ada itikat dari DPR untuk bertemu dengan kami tidak ingin ini menjadi sekedar elit ketemu elit, jadi bukan anggota DPR ketemu influencer gitu. Semuanya Memang ingin terlibat. benar-benar kami menjadi perpanjangan mulut saja gitu untuk benar-benar masyarakat LSM juga ya yang banyak bergerak di sini justru yang bertemu lebih dahulu dan didengarkan aspirasinya gitu. Oke, ini kan sebenarnya deadline-nya Jadi inginnya semua orang terlibat tuh. Tadi yang dari yang rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa itu dilibatkan semua. Udah supaya jelas gitu kan, bisa tahuan. Oh, jadi ojolnya, dari buruhnya, dari gurunya, biar ketahuan ada kejelasan. Sehingga mereka tahu juga apa yang dibicarakan. Nggak cuma mahasiswanya saja, nggak cuma yang di atas-atasnya saja, yang berpendidikan saja, tapi semua orang kalau bisa dilibatkan. Ya kalau bisa di live stream gitu ya. Jadi bisa semua orang tuh bisa menyaksikan se-Indonesia. Oh, ini DPR nih sedang ngomongin ini. Jadi ratusan orang yang ingin tahu, mungkin ribuan sampai jutaan bisa melihat secara langsung. Oh, ini DPR lagi kerja nih. Kita bisa mengawasi kerjanya ngapain aja, apa yang didiskusikan, apa yang diomongin. Terus hasilnya bagaimana gitu ya. Jadi semua orang bisa tahu bagaimana keadaannya, bagaimana diskusinya itu berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya berjalan dengan baik, bagaimana hasilnya gitu. Jadi itu yang diinginkan oleh mahasiswa seperti ini. Jadi ada transparansi dari pemerintahnya ya, dari diskusi publik ini supaya semua orang bisa mengetahuinya ini. Sejauh ini belum ada yang terchecklist ya? Atau sudah ada nih? Mungkin yang bagian partai politik kan ada yang memberhentikan atau Ini ya, memberhentikan masalah sanksi gitu ya, progresnya sudah ada. nih. Tapi memang yang kegagalan yang paling besar, yang trennya malah sebaliknya kita lihat itu memang yang terkait dengan kepolisian. Nah, Karena, kepolisian. tadi bukannya deeskalasi, bukannya Naik pangkat ini ya. spesifik kita minta bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, juga hentikan tindakan represif, Ya. tapi kita malah masih lihat yang sebaliknya. Dan betul tadi yang boleh sampaikan terkait dengan, jadi SOP-nya ini apa gitu. Yang kami tahu ketika kami cari tahu ternyata SOP-nya itu ada harusnya, tapi mungkin tidak dipublikasikan secara umum dan belum tentu ditaati. Dan kami ngerasa itu. ini harus kita tarik balik ke akademi polisi itu seperti apa ya gitu. Karena Ya, intuisi pendidikannya mereka ketika bagaimana? ada mahasiswa berperilaku A, kemudian saya pukul, itu kan intuisinya dilatih pasti. Apa bentuk training yang berorientasi kekerasan, alih-alih training yang berorientasi deeskalasi dan Latihan dan mengamankan pendidikannya. masyarakat atau rakyat tadi gitu. Nah, saya kira ada reform serius bukan hanya pada kepemimpinan Polri, dan maksudnya bukan satu orang ya, tapi kepemimpinan leadership pada Keseluruhan. pada umumnya pada posisi masing-masing, maupun dalam kita menyiapkan angkatan kepolisian kita. Jadi angkatan baru nih harus kita train ulang supaya logika melayani masyarakat, yang melindungi masyarakat harus berbeda, harus ada yang berubah secara signifikan ke depan. Oke, saya mau berlanjut untuk membahas soal komentar netizen yang terakhir. Disebutkan udah capek berharap sama pemerintah corona. Ini yang Nah, kan banyak pasrah sekali yang ini ya. bilang, yang menyatakan bahwa Indonesia
cemas, Indonesia gelap, kemudian ada banyak juga rasa frustrasi dari masyarakat, mungkin anak-anak muda bahwa Indonesia ke depannya akan seperti apa begitu. Tetapi ada juga yang menyebutkan jangan lelah untuk mencintai Indonesia begitu. Nah ini saya meminta pendapat mungkin dari Buya terlebih dahulu. Apakah ada boleh nih kita lelah untuk mencintai Indonesia, tapi nanti balik lagi rasa cinta itu seperti apa Buya? Sepertinya love hate relationship kepada pemerintah ini real begitu ya? Kalau dalam agama kita tidak boleh berputus asa. Hmm. Dan menurut saya masa depan Indonesia insya Allah akan cerah. Asal saja para pemimpin di negeri ini mau buka diri. Oke. DPR harus mau Mau buka diri berubah. untuk dikritik, dia tidak alergi dengan kritik ya. Polisi harus buka diri ya, kemudian pemerintah juga, masyarakat juga buka diri. Oleh karena itu saya ingin ya momentum kali ini dijadikan sebagai cermin Oke. supaya kita tahu ya di mana letak kelemahan kita. DPR tahu di mana kelemahannya selama ini, polisi tahu letak kelemahan pemerintah di mana kelemahan. Dan rakyat juga harus tahu kelemahannya gitu. Ini kan anggota DPR yang kayak begini kan hasil pemilihan rakyat ini kan ya. Kan rakyat yang milih kan. Betul. Jadi kalau seandainya perilaku anggota DPR hari ini seperti ini, ya jangan disalahkan hanya DPR saja. Masyarakat juga harus berani menyalahkan dirinya. Kenapa dulu memilih mereka kan gitu. Itu juga Kan jadi mereka pertanyaan. dapat uang ya. Ya. Itu karena kepentingan kelompok gitu kan. Jadi kita ke depan kalau akan memilih anggota DPR jangan karena dapat uang atau jangan karena kepentingan kelompok. Tapi kita harus pilih calon-calon yang akan duduk di DPR itu bukan hanya politisi tapi negarawan. Oke. Kalau politisi yang dipikirkan dirinya dan kelompoknya, tapi kalau negarawan dipikirkan bangsanya gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya yang tidak ada, bukan tidak ada, yang sangat sedikit sekali ada di DPR itu dan juga di pemerintahan kita, termasuk para menteri, sekretari juga dan para polisi, enggak ada yang jadi, bukan ada, sedikit sekali yang jadi negarawan gitu. Mereka lebih mendahulukan kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya gitu ya, partainya. Sementara kita kalau seandainya sudah menjadi pemimpin negerinya kita pikirkan bangsa, Oke. bangsa sampai Merauke gitu. Oleh karena Oke. itu masalah kenegarawan di negeri ini sudah menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal menurut saya. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mencetak kader-kader baru untuk bisa menjadi negarawan agar negeri ini ke depan jauh lebih baik dari yang ada hari ini. Ya, jadi gak cuma di pemerintahan ya. Kalau misal pemerintahnya jelek, berarti kan kita juga yang jelek gara-gara kita memilih orang yang salah untuk duduk di kursi yang tinggi tadi, jabatan yang tinggi tadi. Ya, jadi dari masyarakat juga harus diingatkan, kita juga harus memilih orang yang benar untuk ada di kursi tersebut. Kalau kita salah memilih, ya hasilnya begini. Gitu. Jadi kita juga jangan melepas tanggung jawab kita sebagai pemilih. Gitu. Jadi kita jangan sampai mau dibayar untuk memilih seseorang atau ada kepentingan tertentu yang kita tidak ketahui yang mungkin bisa merugikan diri kita di waktu selanjutnya gitu ya, di masa depannya. Jadi kita benar-benar memilih untuk masa depan kita, jangan hanya dibayar sekarang atau gara-gara ikut-ikutan doang gitu. Jadi kita benar-benar mengawasi pilihan mana yang paling tepat untuk memimpin kita ya di negara ini gitu. Jadi nggak cuma di pemerintah tapi ada juga perbaikan di masyarakatnya untuk memilih orang yang tepat ya. Jangan sampai kita memilih orang yang salah sehingga kejadian seperti ini tuh terulang kembali ya. Mudah-mudahan kita bisa memilih orang yang tepat juga gitu. Atau mungkin sekarang Afi juga sedang merasa lelah dengan Indonesia atau seperti apa? Kalau kita mencintai orang itu kan katanya you deserve to love me on my good days tapi you have to accept me on my bad days Yes. gitu. Jadi Indonesia mungkin selama beberapa tahun kebelakang ini sedang berada mungkin di salah satu bad days yang Oke. cukup panjang. Lagi Panjang sakit. ternyata. Oke. Tapi aku berharap itu tidak membuat kita amnesia terhadap what a great nation this country could be or could have been gitu kan. Dan ketika kita melihat para masyarakat sipil bergerak di balik 17+8 ini berinteraksi dengan orang-orang yang secara genuine, secara tanpa pamrih gitu ya, hanya ingin membantu, ingin melakukan yang terbaik. Ketika kita lihat mahasiswa yang tetap punya kompas moral yang sangat kuat, itu kan Indonesia on a good day. Kita bisa lihat Indonesia sebagai bangsa-bangsa yang step up, yang kita percaya tentang keadilan, kita mau memperjuangkan hal yang baik, itu ada juga itu bagian dari bangsa yang sama. Bahwa sekarang bangsa yang mendapat giliran memimpin adalah yang mungkin sedang mengalami krisis integritas dan mungkin tidak punya rasa malu dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau dan sebagainya. Ini saya harap adalah siklus. Nah, tapi siklus ini nggak bisa berubah musim, nggak bisa berganti jadi good days kalau kita benar-benar give up gitu. Karena the only chance we have, satu-satunya kesempatan untuk kita bisa kembali ke good days-nya adalah dengan ya ini secara aktif warga menjaga ruang-ruang sipil, hold those in power accountable, kita mendorong mereka untuk accountable, kita suarakan terus supaya mereka tidak merasa bisa bebas ngapain aja gitu, bisa semakin menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan hal-hal yang salah. Jadi memang ini lagi bad days, tapi kalau kita percaya dan ingat dengan good days-nya, kita mudah-mudahan bisa tetap berjuang dan berusaha mencintai negara yang lagi susah untuk dicintai ini. Oke. Jadi kita jangan malah nggak peduli, kita harus peduli sama negara ini dengan cara terus menyuarakan, terus mengawasi dan terus menagih janji-janji mereka yang telah mereka ucapkan. Itu kalau kita berhenti, nanti mereka malah makin leluasa untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan mereka, malah makin nggak kerja, malah makin tidur-tiduran gitu kan di ruang rapatnya gitu. Kalau kita terus abai, kita terus mengabaikan hal tersebut. Kalau kita peduli, wah kalau misalnya ada yang tidur, siapa nih yang tidur lagi rapat, gitu ditunjuk orangnya. Kalau bisa jangan sampai tidur kembali, atau harus diganti orangnya. Ini kenapa tidur saat lagi rapat, gitu kan? Kita harus mengawasi, ya apa yang terjadi itu harus kita ketahui. Jangan sampai tertutup kayak kemarin. Kemarin kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tunjangannya naik, tiba-tiba ada gaji, ada yang kita tidak ketahui, tiba-tiba ditambahkan ke DPR. Itu kan hasilnya begini jadinya, gitu ya. Nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba tunjangan naik, ya rakyat marah yang sedang kesulitan ya kemarin. Makanya kita harus peduli juga, jangan sampai kita berhenti. Kalau kita berhenti, nanti hal ini akan terulang kembali.
gitu ya. Itu pesannya mungkin. Apakah kamu di posisi yang sedang lelah atau justru lagi berapi-api nih rasa cinta kepada Indonesia karena situasi yang saat ini? Mungkin kalau saya pas lagi orasi ya, saya sering bilang gini, salam cinta salam juang karena cinta saya berjuang. Oke. Artinya Cinta adalah effort ya. kecintaan saya pada negeri ini adalah bentuk apa ya? Bentuk bahwa saya itu saya tidak pernah lelah. Ya, harapannya masih ada sebagai ini. masyarakat gitu. Perlu dipahami juga sama kawan-kawan yang sedang berjuang sekarang gitu. Bahwasanya perlu ada satu entitas yang harus perlu dijaga. Ada satu hal yang harus sama-sama kita perjuangkan gitu. Memang ini satu paradoks sebenarnya. Ketika kita mau menjaga Indonesia, di sisi lain kita juga mau bersih-bersih lah di dalam Indonesia, melawan apapun yang kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Kemudian melawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang mengucilkan rakyat ataupun menindas rakyat sekalipun gitu. Nah, ini saya pengen coba untuk beranjak dengan pernyataan Presiden Prabowo yang beliau menyatakan bahwasanya kejadian situasi bangsa per hari ini ada indikasi makar seperti itu. Ada indikasi makar yang coba untuk memanfaatkan masa aksi untuk bisa menggulingkan pemerintahan per hari ini. Sekarang saya mau meminta pertanggungjawaban kata-kata Pak Prabowo Subianto. Oke. Sekarang coba untuk bisa dibukakan selebar-lebarnya, ditransparansikan apapun prosedur yang akan Pak Presiden buat untuk bisa membuktikan bahwasanya gerakan ini adalah gerakan makar. Dan kita pun tadi dari pernyataan Mbak Afutami kemudian kita melihat di sosial media banyak sekali bahwasanya menyatakan bahwasanya ada beberapa provokator yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Ada yang mengambil keuntungan dalam situasi bangsa yang sangat ramah per hari ini. Sehingga kita keluar pun itu dihimbau untuk berhati-hati dan menjaga keselamatan gitu. Sekarang dibukakan oleh Pak Prabowo selebar-lebarnya informasi bahwasanya buktikan sekarang negara lagi bekerja untuk bisa membuktikan bahwasanya ada indikasi mengusahakan makar di negeri. Dan mungkin ya kalau mungkin Pak Prabowo di depan saya kan bilang begini, Pak Prabowo, tapi Buya di depan saya. Kalau Pak Prabowo di depan saya kan bilang begini, Pak Prabowo tolong libatkan masyarakat sipil. Tolong Pak Prabowo melibatkan seluruh masyarakat sipil, apapun elemen gerakan di dalam masyarakat, tolong dilibatkan. Dari sisi keagamaan, mahasiswa, buruh, tani, kemudian semuanya silakan dilibatkan. Untuk bisa membuktikan bahwasanya ini makar atau tidak. Kalau ya aku yakin Pak Prabowo punya tim ataupun punya beberapa instansi yang bisa dimanfaatkan. Intelijennya lah. Ada satu pihak yang mau menggulingkan pemerintah Prabowo ataupun pengen memperkeruh ataupun bisa memecah belah bangsa ini gitu. Sekarang libatkan seluruh masyarakat sipil. Dipartisipasi diikutsertakan dalam pembentukan tim gabungannya ini gitu. Untuk bisa membuktikan bahwasanya ini ada pengusahaan makar yang bisa memecah belah bangsa kita per hari ini. Kalau bisa dibilang saya capek atau tidak, balik lagi pada pertanyaan awal, bisa kan dibilang saya capek atau tidaknya akan keadaan bangsa ini, ya kalau mungkin saya capek mungkin saya akan diam. Saya masih bergerak per hari ini. Jadi ada harapannya nih ya. Dan saya bisa yakin ke depannya saya akan terus bergerak untuk bangsa ini, gitu, untuk Indonesia. Insight Politik with Diana Valencia akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari berita ini ya. Jangan kita berhenti. Kalau kita berhenti nanti ya akan terulang kembali. Jadi kalau kita benar-benar cinta sama negara ini, berarti kita ingin yang terbaik. Negara ini nggak cuma sekarang, tapi sampai masa depan kita. Gitu, nggak cuma sekarang kita hidup, mungkin keturunan kita, cucu kita itu juga bisa hidup enak gitu. Kalau misalnya kita diem aja sampai sekarang, mungkin sampai puluhan tahun berikutnya, ya 10 tahun, 20 tahun sampai ke depannya itu nggak berubah negara ini karena kita tetap diam. Jadi kita bersuara untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi itu yang kita inginkan sekarang sampai ke masa yang akan datang. Ya, ada perubahan yang benar-benar berarti sehingga kita bisa merasakannya nggak cuma sekarang tapi ke depannya juga. Ya, untuk hidup kita dan masa depan generasi selanjutnya. Itu yang ingin disampaikan mungkin dari mahasiswa ini. Jadi terus peduli dan terus mengawasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita sekarang. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Mungkin kalau kalian tertarik sama sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.